Istirahat bukan berarti berhenti, tapi bersiap untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Jangan hanya tenggelam dalam pekerjaan rutin yang sangat keras di setiap harinya. Kalau hanya sekedar makan, monyet juga makan. Kalau hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Alkisah diceritakan suatu hari ada seorang pemuda desa tak kerja yang ditawari pekerjaan untuk menebang pohon. Karena benefit atau gaji yang ditawarkan itu cukup menggiurkan, pekerjaan itu pun diambil oleh si pemuda desa tak kerja. Ribet ya. Anggap aja ini Burhan, Firman atau Lukman, siapa aja lah, kan cuma permisalan. Burhan, Mas. Oke, Burhan. Karena benefit atau gaji yang ditawarkan itu cukup menggiurkan, pekerjaan itu pun diambil oleh si Burhan. Dan dengan penuh semangat, Burhan pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Di hari pertama Pak Burhan berangkat bekerja, ada seseorang yang memberikannya sebilah kapak dan menunjukkan area kerjanya, memberikan arahan pohon mana saja yang boleh dan jangan dulu ditebang. Seseorang itu adalah bos dari perusahaan penebang pohon. Dengan sangat detail, bos itu memberikan arahan dan pekerjaan dengan target dan waktu yang sudah ditentukan. Di hari pertama bekerja, Pak Burhan berhasil menumbangkan 15 pohon besar. Sore hari, mendengar hasil kerjaan Burhan, si bos pun terkesan dan memberikan pujian. Tulus, hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya kagum dengan kemampuanmu menebang pohon. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Pertahankanlah dan teruslah bekerja seperti itu. Pak Burhan pun sangat senang dan termotivasi karena dapat pujian dari si bos. Keesokan hari, Burhan berangkat bekerja dengan penuh semangat. Tapi entah kenapa, di hari itu Burhan hanya bisa menebang 12 pohon saja. Hari ketiga, Burhan bekerja lebih keras lagi, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan cenderung mengecewakan, terkhusus untuk si Burhan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang bisa ia tebang. Dalam renungan, sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan pekerjaanku kepada si bos nanti? Ucap Burhan sembari merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, Burhan menghadap kepada bosnya, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Si bos hanya menyimak, kemudian bertanya kepada si Burhan, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak? Mengasah kapak, jawab si Burhan. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. Saya sangat sibuk menebang pohon dari pagi hingga sore. Kemudian si bos pun berkata, nah, disinilah titik permasalahannya. Kamu ingat, hari pertama kamu bekerja, dengan kapak baru yang terasa tajam, kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang sangat luar biasa. Hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan alat yang sama namun tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya seperti apa, semakin menurun. Sesibuk apapun kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap harinya kamu bisa bekerja dengan tenaga yang sama, dan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dengan manggut-manggut, Burhan berucap terima kasih dan mulai berpaling dari hadapan si bos, kemudian mengasah kapaknya. Dan benar saja, setelah kapaknya terasa tajam, Burhan bisa menebang pohon dengan cepat dan banyak. Selain banyak pohon yang bisa ia tebang, pekerjaannya pun jadi terasa lebih ringan karena kapak yang terasa tajam. Kisah Pak Burhan si penebang pohon ini telah diceritakan berulang-ulang, dari mulut ke mulut dan dengan versi yang berbeda. Cerita ini relate banget sama pepatah Cina, yang juga salah satu dari sekian banyaknya nasihat yang aku suka. Istirahat bukan berarti berhenti, tapi bersiap untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari cerita Pak Burhan si penebang pohon adalah, sudahkah kita sejenak meluangkan waktu untuk belajar mengembangkan skill dan mengasah kemampuan kita secara berkala?
Setiap harinya pun sama, aku bekerja. Tapi selain gear atau alat dalam penunjang aku bekerja yang perlu di-upgrade biar nggak ketinggalan dan bisa memaksimalkan software atau teknologi baru, aku juga tak ingin hanya sekedar kerja. Dalam banyak pekerjaanku, aku menyempatkan waktu untuk belajar. Belajar dengan cara baca-baca artikel untuk cari referensi, teknologi atau software yang aku butuhin. Bertemu orang banyak untuk ngobrol dan bertanya tentang apa-apa saja yang belum dan perlu aku ketahui. Terakhir, jangan hanya tenggelam dalam pekerjaan rutin yang sangat keras di setiap harinya. Kalau hanya sekedar makan, monyet juga makan. Kalau hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadilah berdaya dan jangan hanya menjadi manusia yang hanya bermodal tenaga saja. Sekian dari saya Sinester Mujib.